Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah statistika Bapak Imam Saputra Yamin SK MEPIT dan juga teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Aryanita sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlin Dasari dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang analisis regresi linear ganda. Jadi, analisis regresi linear ganda adalah metode statistik yang digunakan untuk memeriksa hubungan antara satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Tujuan dari regresi linear ganda adalah untuk mengevaluasi hubungan antara satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen dalam model regresi linear. Beberapa tujuan spesifik dari uji linear ganda yang pertama yaitu menentukan hubungan linier, yang kedua mengidentifikasi prediktor penting, yang ketiga memperbaiki model regresi, yang keempat evaluasi model, yang kelima pengambilan keputusan, dan yang terakhir validasi hipotesis. Adapun syarat uji regresi linear ganda, yang pertama data yang tepat. Data yang digunakan dalam uji harus berupa data kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Yang kedua, normalitas data. Asumsi normalitas data sangat penting dalam uji linear ganda. Yang ketiga, homoskedasitas. Variansi dari data respon harus konsisten di seluruh nilai dari data prediktor. Yang keempat, multikolinearitas. Variabel independen yang digunakan dalam model tidak boleh terlalu sering berkolerasi satu sama lain. Yang kelima, linearity. Hubungan antara variabel dependen dan variabel independen harus bersifat linear. Yang keenam, adekuatnya sampel size. Ukuran sampel yang cukup besar diperlukan untuk memastikan bahwa hasil uji adalah statistik yang andal dan tidak terpengaruh oleh kebetulan. Yang ketujuh, kondisi outlier. Data outlier atau nilai ekstrim dapat mempengaruhi hasil uji. Dan yang terakhir, asumsi kesalahan. Asumsi bahwa kesalahan residu dari model regresi harus acak dan tidak berkolerasi satu sama lain. Adapun analisis data, A. Bivariat uji kolerasi. Yang pertama, klik analis, sorot ke korelat, sorot dan klik bivariat. Lalu muncul di layar menu bivariat correlations. Pada kotak variables, isikan semua variabel numerik baik untuk variabel independen. Lalu klik tombol OK. B. Bivariat uji T. Melakukan analisis bivariat untuk variabel independen berjenis kategorik, merokok, dan riwayat hipertensi. Langkah
merokok. Yang pertama, dari menu utama SPSS, pilih menu analis, kemudian pilih submenu. Lalu pilih independent sampel T. Yang kedua, pada layar tampak kotak yang di dalamnya ada kotak tes variabel dan grouping variabel. Kotak tes variabel tempat memasukkan variabel numerik, sedangkan kotak grouping variabel untuk memasukkan variabel. Ketiga, klik BWT dan masukkan ke kotak tes variabel. Dan yang terakhir, klik variabel smoke dan masukkan ke kotak grouping variabel. C. Bivariat uji T. Melakukan analis bivariat untuk variabel independen berjenis kategorik merokok dan riwayat hipertensi. Langkah riwayat hipertensi yaitu pilih menu analis, pilih submenu compartments, pilih independent sampel T. Pada kotak tes variabel, masukkan BWT. Pada kotak grouping variabel, masukkan variabel HT dan klik define groups. Pada grup 1, ketik 0 dan pada grup 2, ketik 2. Klik continue lalu klik OK. Langkah-langkah pemodelan multivariat yaitu klik analis, sorot regression, sorot dan klik linear, lalu muncul menu regresi linear. Pada kotak dependen isikan variabel dependen, dalam hal ini berarti BWT. Dan kotak independen isikan variabel independen. Pada kotak method, pilih enter dan klik OK. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang analisis regresi logistik model prediksi. Regresi logistik adalah teknik analisis data yang menggunakan matematika untuk menentukan hubungan antara dua faktor data, kemudian menggunakan hubungan untuk memprediksi nilai dari salah satu faktor tersebut berdasarkan faktor yang lain. Prediksi biasanya memiliki jumlah hasil yang terbatas seperti ya atau tidak. Tujuan dari regresi logistik adalah teknik analisis data yang menggunakan matematika untuk menentukan hubungan antara dua faktor data, kemudian menggunakan hubungan ini untuk memprediksi nilai dan salah satu faktor tersebut berdasarkan faktor yang lain. Syarat uji regresi logistik. Syarat yang harus dipenuhi dalam analisis regresi logistik adalah tidak memerlukan hubungan linearitas antara variabel. Variabel bebas tidak memerlukan asumsi normalitas. Multivariat tidak memerlukan pengasumsian homoskedastisitas. Analisis data. Yang A, seleksi bivariat. Yang pertama, analisis bivariat antara umur dengan. Yang pertama itu pilih analyze, kemudian pilih regression, klik binary logistik, muncul menu dialog yang berisi kotak dependen dan kotak covariates. Pada kotak dependen, isikan variabel yang tidak perlu kita perlakukan sebagai dependen. Dalam hal ini berarti masukkan low. Dan pada kotak independen, isikan variabel independennya. Dalam hal ini berarti masuk AG.
masukkan egg. Kesimpulannya di sini, dari hasil output pada tampilan blok 1 didapatkan hasil omnibus test pada bagian blok dengan p-value 0,097, berarti variabel umur p-value yang kurang dari 0,25 sehingga variabel umur dapat dilanjutkan ke analisis multivariat. Dari tampilan SPSS, nilai OR dapat diketahui dari kolom XP B, yaitu berdasarkan 0,950 atau 95% CL, 0,89 sampai 1,01. Yang kedua, di sini ada analisis bivariat antara ras dengan BB lahir. Pilih Analyze, lalu pilih Regression, klik Binary Logistic. Muncul menu dialog yang berisi kotak dependen dan kotak covariates. Pada kotak dependen tetap berisi low dan pada kotak covariates variabel agar dikeluarkan dan gantilah dengan mengisi variabel rake. Pada variabel rake perlu dilakukan dummy. Klik tombol kategorikal, pindah rake dari covariates ke kotak kategorikal covariates. Klik pilihan First Change, klik Continue, lalu klik OK. Kesimpulannya di sini yaitu hasil uji didapatkan P volume 0,087, berarti V volume kurang dari 0,25, sehingga variabel ras dapat lanjut ke multivariat. Dari output dapat diketahui juga nilai OR dummy. Terlihat ada dua nilai OR, yaitu OR untuk range 1, yaitu 2,328. Artinya ras kulit hitam akan berisiko bayinya BB lahir sebesar 2,3 kali lebih tinggi dibanding ras kulit putih. OR untuk range 2 biasanya besarnya 1,89. Artinya ras kelompok lainnya mempunyai resiko bayinya BB lahir sebesar 1,89 kali lebih tinggi dibanding. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi, yaitu mengenai uji regresi logistik model faktor risiko. Baik, di sini sebelumnya saya akan memaparkan apa itu pengertian dari regresi logistik model faktor risiko, yaitu metode analisis statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen biner ya atau tidak dan satu atau lebih variabel independen. Model ini menggunakan fungsi logistik untuk menghasilkan probabilitas dari hasil biner. Adapun tujuan dan syaratnya di sini ada memprediksi probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan variabel independen. Di sini juga membantu dalam mengambil keputusan berbasis data. Di sini juga ada syarat uji, yaitu variabel dependen, yaitu harus bersifat biner atau dua kategori, yaitu variabel independen dapat bersifat kontinu atau kategorik. Independen observasi, data harus independen tanpa pengaruh satu sama lain. Di sini juga ada syarat uji ukuran sampel, yaitu cukup besar untuk memastikan validitas dan keandalan model. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk mengetahui nilai dari regresi logistik model risiko, faktor risiko. Yang pertama yaitu kita masuk di aplikasi SPSS, kemudian kita pilih Analyze. Selanjutnya di sana kita pilih Regression, selanjutnya Binary Logistic. Nah, di sana kita klik Binary Logistic, kemudian dia akan muncul
ada kolom dependen sama kolom covariat. Di sana di kolom dependen kita masukkan status menyusui eksklusif, dan selanjutnya di kolom covariat kita masukkan kerja, selanjutnya umur, BB ibu, DD, serta kerja umur. Kemudian kita klik option, kemudian kita pilih atau kita klik classification plot, kemudian kita klik continue. Selanjutnya dia akan keluar hasil dari output model penuh dengan lengkap. Ini kita lakukan uji interaksi, variabel dikatakan berinteraksi bila p-value-nya lebih dari 0,05. Jadi interpretasinya dari model di atas dapat dijelaskan bahwa ibu yang tidak bekerja mempunyai peluang menyusui eksklusif 4 kali dibandingkan ibu yang tidak bekerja setelah dikontrol variabel umur. Terima kasih, saya kembalikan kepada